kembali lagi dengan podcast saya Jusun Onyong. Jangan lupa di subscribe, like dan juga komen. Oke, kali ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan teman saya Mas Bro Baikur Rahman ya. Dari masa-masa sekolah hingga mondok pernah bareng dan juga hingga merantau dan saat ini kembali bertemu kembali. Coba Mas Bro, saya mau tanya kisah-kisah dulu ya. Iya. Waktu kita sekolah, waktu di MTS Nurul Huda ya, itu sekolah yang sangat berkesan banget, lucu juga ya. Kita naik sepeda ontel dari jauh ya, dari daerah Lombang ya, Lombang. ke sini ke Baru jauh banget, lumayan. Coba dulu waktu sekolah sering nggak nongkrong di kuburan itu dulu? Wah, sering, bahkan itu udah jadi tempat tongkrongan. Cuman kadang-kadang kita bingung sih, kenapa harus yang jadi tempat tongkrongan itu kuburan. Kadang-kadang ada cerita lucu, kadang-kadang ada cerita di mana. Masalahnya itu kan kuburan, tempat orang berziarah, bukan tempat orang nongkrong. Tapi yang namanya perjalanan hidup sih kadang-kadang memang ada yang nggak masuk logika kadang-kadang. Iya, Cuman iya. kadang-kadang lucu, sedih, kadang-kadang juga ada. Pernah nggak dulu itu hafalan ya, Pak Budi ya? Iya. Pernah nggak dulu nggak hafal itu lari ke kuburan, ngumpet di kuburan gitu? Pernah nggak? Wah, kayaknya udah sering itu ya. sering kabur ke kuburan. Apalagi ada ulangan nggak tahu. Kita kadang-kadang pura-pura gimana ya, pura-pura lemas, kadang-kadang suka pura-pura sakit biar nggak ngikutin pelajaran, kadang-kadang di luar nggak masuk kadang-kadang. Tapi sebenarnya kalau dipikirin sekarang nih kadang-kadang rugi. Nyesel ya Nyesel. kalau nggak hafal ya. Tapi penyesalan sekarang udah nggak ada artinya, soalnya udah lewat masa pembelajaran kita, udah lewat. Dulu kalau waktu istirahat tuh sering makan juga di Buis itu. Sering Kita makan yoki, Nah, dikasih kuah ya. Ya. enak banget. Enak itu ya. Enak. Padahal cuma segitu doang ya. Iya, itu doang, joki sama kuah tahu dikasih apa, akhirnya itu kok enak banget. Pernah nggak ngutang di situ? Bayar besok gitu. Ada Ada pernah ya. cuman kalau untuk kebanyakan kelewatan itu, cuman pernah ya. Kadang-kadang kita nggak ada rasa niatan untuk ngutang, cuman kadang-kadang pas mau bayar duit nggak ada, kadang-kadang lupa bawa ya, kadang-kadang ada di saku, cuman kadang-kadang buat kepentingan yang lainnya. Mas, ada ceritanya lupa bawa. Kita sebenarnya nomor satu kan adalah uang. Ya namanya gimana ya, orang buru-buru soal naik sepeda dari ujung timur sampai mau ujung barat. Kadang-kadang sempat bukan cuma uang doang yang lupa, kadang-kadang buku pelajaran ada yang lupa kadang-kadang. Oh iya, dulu pernah nyolong juga nggak bayar juga nggak di saat dia itu dulu? Kalau istilah nyolong sih enggak, Karena kayaknya itu langganan kayaknya dulu ya. cuman kalau ngambil sih iya kayaknya. Oh, kalau nyolong enggak. Kalau nyolong Kalau ngambil tanpa Kalau- bilang itu iya pernah. pernah. Apa bedanya sih? Beda kalau nyolong itu kan harus misalkan mau nggak mau harus kita ambil. Cuman kalau ngambil kan, kalau kita ketahuan, wah kamu mau ngambil nggak mau bayar, nah intinya kita ada tangan nggak ngambil. Nah, kalau nyolong kan paksa jadinya, kalau ketahuan terpaksa kita diambil meskipun Kalau tas. kalau TUT itu gimana? Pernah? Kalau TUT sih Bawaan itu. sebenarnya itu bukan mau ngutang, bukan mau ngambil, bukan mau nyolong, cuman kadang-kadang kita lupa ngitung, kadang-kadang kebanyakan asik makan terus, kadang-kadang lupa kita, wah udah habis berapa ya, habis 5 apa 10 ya. Bayarnya 2. Kadang-kadang bayar, wah saya habis 2 kayaknya, bayar 2 kadang, padahal kalau diinget-inget kadang-kadang lebih dari 2 yang kita makan.
Kalau waktu pulang sekolah itu kan kita sama-sama ya naik Bareng. ontel itu bareng ya, naik sepeda itu sepeda ontel, si ceweknya juga iya, terus Rata-rata kayaknya pada naik Iya. sepeda, jarang-jarang yang naik motor. dulu itu kalau saya lihat-lihat ya, bro ini sering gangguin dulu ya. Kalau Gangguin soal itu cewek-cewek sih, nggak ya? kalau soal itu kayaknya bukan gangguin, hanya Bukan ya? sebatas hiburan biar kita nggak capek gitu, naik sepeda. Kan udah tahu naik sepeda kan capek, apalagi kita pulang belajar. Refreshing lah jatuhnya, main kejar-kejaran itu. Oh iya ya. Cekcok di atas sepeda itu sama si ceweknya itu. Banyak kayak cewek cantik-cantik dulu ya. Dan sering digodain situ ya. Nah, sebenarnya nggak ada rasanya atau untuk godain, sebenarnya cuma nyapa doang. Bohong ya. Tapi Yang- kalau yang biasa-biasa di bawah standar kok nggak digodain ayo. Nah, itu kadang-kadang nggak kelihatan, kadang-kadang kita lewat kadang-kadang nggak kelihatan, yang kelihatan misalkan siapa gitu, wah itu kita kan teman jatuhnya, kan kadang-kadang kita kalau nggak negor atau nggak nyapa, kadang-kadang kita dibilang sombong atau apalah, cuek segala macam. Ya wong namanya kita udah berteman bebas, teman sama siapa saja, intinya jatuhnya kita berteman gitu. Berteman sebenarnya nggak ada rasanya kan, beda ini cuma sebatas hiburan biar nggak capek naik sepeda gitu. Dulu saya tahu itu kalau lo bro bandel banget. Dulu bandel katanya. Banyak banyak pacar lah. Kedengerannya sih Iya, itu benar gak sih itu? kalau menurut saya sih kalau pacar gitu kayaknya nggak ada sih. Nggak ada yang serius gitu. Banyak tapi nggak ada yang serius. bukan bukan. Kita kan seperti yang dibilang tadi, orangnya mudah berteman. Sebenarnya rasanya kan kita itu mau berteman, ya kadang-kadang orang nanggapinnya lebih kadang-kadang dari sebatas teman. Berarti kalau lebih itu masuk pacaran ya? Enggak, Enggak juga. enggak. Lebih dari teman itu apa namanya? Maksudnya temannya banyak gitu, lebih dari teman, misalkan satu teman, dua teman, tiga teman, kan lebih dari satu teman. Emang suka berteman sama wanita ya dulu ya? Kayaknya sih kebanyakan temannya emang wanita, soalnya yang pada cowok-cowok kadang-kadang gimana ya, cuma sebagian yang berteman kadang-kadang. Coba bro, ini kan sekarang udah beda ya kehidupan sekarang Iya, sama beda. kehidupan dulu ya. Kita udah punya istri ya, punya anak. Coba mungkin bisa menjadi solusi buat saya dan juga teman-teman ya, perjalanan hidup yang berkeluarga itu sampai sekarang merantau ya, susah payahnya itu, sedih senangnya itu di mana, terus terletak di mana gitu, sedih senangnya sampai usaha yang dilalui berdua itu bagaimana sih? Ya, perjalanan hidup kita sih, apalagi berjalan sama keluarga, kadang-kadang kan beda, jalan sendiri sama jalan bareng berkeluarga itu beda. Kita kalau jalan sendiri kan bebas, mau ke arah mana, barat, timur, kita bebas. Tapi kalau dalam rumah tangga udah jalan berdua jatuhnya, kadang-kadang kan keinginan sama maksud tujuan kan beda-beda. Masalahnya dua orang, Iya, dua ya. kadang-kadang yang satunya mau ke Yang timur, keinginannya beda kadang-kadang- ya? Iya, keinginannya beda, mau ke barat yang satunya. Ya tergantung dari kitanya sih sebenarnya. Anggapin ya. Nanggepin. Kalau misalkan keluarga mau ke timur, kita tanya dulu tujuannya untuk apa ke timur, masuknya untuk apa. Kalau kita masuknya baik sih, apa salahnya kita ikutin, meskipun kita sebagai rumah tangga, kepala rumah tangga, apa salahnya kita ngikutin keluarga gitu, kan nggak ada salahnya. Yang penting kan intinya kan niatannya, tujuannya baik. Tapi saling pengertian lah ya. Nah itu yang nomor satu, pengertian. Kalau waktu usaha sama keluarga itu dari nol ya, Dari nol, Bro dari ya? nol. Ya. Dari ngambil
jagaan ya. Katanya warungan katanya. Iya, warungan. Nah, itu gimana? Apa ada hal-hal yang sangat bahagia ataupun resahnya berusaha apa itu nyari bagaimana hidup itu menjadi enak gitu ya selama di perantauan, gimana bro? Panjang nggak ceritanya atau panjang nggak dari lama nggak maju-maju sampai maju, panjang nggak ceritanya? Panjang ceritanya, kalau saya ceritain mungkin sampai 2 minggu Oh, iya, selesai. Cuman kita ngambil intinya aja. Iya. Yang namanya perjalanan hidup pasti ada susah senangnya gitu kan. Susah senang. Apalagi seperti yang saya bilang tadi, berjalan satu orang sama 2 orang pasti beda. Sekarang udah sampai punya usaha satu ya, punya usaha ya. Dua apa satu? Satu. Oke, udah lumayan ya. Ya alhamdulillah lah. Sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, tergantung dari kitanya. Kalau kita diberi satu udah merasa cukup bagi kita. Kan kadang-kadang orang dikasih satu mau 2, dikasih 2 mau minta 3 kan. Iya. Sebenarnya tergantung dari kitanya sebenarnya. Meskipun kecil, yang penting lancar, berkah, itu udah alhamdulillah bagi saya. Banyak bersyukur ya. Banyak bersyukur lah istilahnya. Kita diberikan hidup atau diberikan kesehatan udah bersyukur lah. Apalagi sampai diberi usaha sampai lancar, ya alhamdulillah udah. Kita harus banyak bersyukur. Benar sekali tadi ya teman-teman guys, kata Mas Bro ini bahwa berkeluarga itu saling berpengertian karena 2 manusia ya, yang berbeda keinginannya. Tidak gampang. Iya, untuk jalan. nyatuin 2 insan itu bukan mudah, cuman kita harus saling. Bagus banget buat Mas Bro ya, hingga bertahan sampai sekarang punya anak ya. Dan usahanya sudah maju, alhamdulillah. Kita perlu mencontoh ceritanya Mas Bahkan Bro ini. Pertahanannya kayaknya semakin kuat, soalnya pertahanan dari 2 orang sekarang nambah 1 orang jadi. Iya, itulah pertahanan. Iya. Terus sekarang juga mungkin ada motivasi ya buat anak-anak muda sekarang, biar menjadi contoh yang baik. Jalan ceritanya dan juga pertahanan dalam rumah tangga itu bagaimana? Ya buat teman-teman lah jatuhnya ya. Iya. Yang seperjuangan ataupun yang enggak, istilahnya kan kita meskipun enggak kenal, sebenarnya kita bersaudara semuanya. Jadi dalam perjalanan hidup itu sebenarnya banyak lika-likunya, tapi tergantung dari kitanya yang menjalani. Jadi apa jalannya kita jalanin, apa tempatnya kita jalani. Jadi sebenarnya itu kunci kehidupan. Kita nggak usah mencontoh orang lain, misalkan sukses, wah itu sukses. Kita bagus contoh orang. Cuman dalam perjalanan hidup kan kita harus punya prinsip. Oh ya. Istilah Maduranya Cak Ronero. Baik, bagus sekali kata Mas Bro tadi. Perjalanan hidup itu apa yang kita jalanin aja. Kita harus punya prinsip, katanya tadi. Bagus banget buat Mas Ekor, Mas Bro. Semoga menjadi Ya bermanfaat contoh lah. Ya, dan juga manfaat bagi teman-teman sekalian semua yang nonton ini. Cuman begini ya. Iya. Cuman begini. Mencontoh saya boleh, cuman jangan contoh semuanya. Kita kan udah dikasih pemikiran, istilahnya kita udah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Kalau mau contoh saya nggak apa-apa, cuman ambil yang baik-baiknya saja, jangan ngambil istilahnya semuanya tergantung dari kitanya sebenarnya. Oke, terima kasih buat Mas Bro sudah nemenin saya ngobrol-ngobrol tentang lika-liku kehidupan. Sebenarnya emang benar sekali, kehidupan itu tidak akan semuanya berjalan dengan lurus. Pasti ada belokan, pasti ada tanjakan, ada turunan. Gimana kita caranya mengerem dalam turunan, dan juga kita bagaimana ngegas di tanjakan, bagaimana kita harus belok
belok dengan belokan yang benar, itulah kita harus menyikapinya dengan baik. Oke, terima kasih. Jangan lupa juga di subscribe ya. Iya, di subscribe. Terima kasih buat teman-teman semua yang menonton ini, semoga bermanfaat. Oke.